Aku berjanji pada kalian berdua. Anak-anak kalian akan menjadi penguasa di kerajaan ini nanti. Kalian berdua pasti nanti akan punya anak dengan cara Niyok. Dan kalian tidak bisa menolak. Dan aku telah meminta begawan biasa untuk datang dan melakukannya di sini. Aku adalah ratu dari Hastinapura. Demi untuk tahta ini, aku diharuskan mengambil keputusan tersebut. Masalah yang ada di Hastinapura ada solusi. Menolak kehadiran bayi berkasta sudra, Maharesi Abhyasa mengingatkan ibunya Setyawati yang telah melupakan siapa sebenarnya dirinya, yang bahkan lebih rendah dari kasta sudra. Bisma, aku tidak sabar lagi menunggu kabar baik. Ataukah aku akan mendengarkan kabar buruk? Salam, Ibunda Ratu. Penantian ini membuatmu gelisah, Ibu. Nama lain dari penantian adalah kegelisahan. Tapi saat ini, Begawan biasa akan memberkati seluruh Hastinapura dengan anugerahnya. Setelah kematian Wicitrawirya, bahkan sebelum dia memiliki keturunan, terang saja pewaris dinasti Kuru yang sah pada saat itu hanya menyisakan Dewa Bharata Bisma, putra Raja Sentanu, dan Dewi Gangga. Namun, Bisma tak mungkin naik tahta Hastinapura karena sumpahnya. Kemudian, Ratu Satyawati memutuskan untuk melakukan niyoga pada kedua janda Wicitrawirya, Ambika dan Ambalika, demi kelangsungan dinasti Kuru. Niyoga adalah sebuah tradisi kuno di mana seorang lelaki dapat menanamkan benih di rahim wanita lain atas persetujuan kedua belah pihak, dan anak yang terlahir pun akan dianggap sah. Tradisi niyoga ini juga disebut sebagai ritual putradana. Pilihan pribadi dan penolakan kalian tidak akan mempengaruhi keputusan itu. Kalian berdua akan menjadi ratu. Tanggung jawab yang terhubung dengan peraturan juga harus kalian lakukan. Setyawati yang menginginkan darahnya tetap mengalir pada dinasti Kuru meminta anak sulungnya, yaitu Krishna Dwipayana atau yang dikenal sebagai Maharesi Vyasa, anak Setyawati dari pernikahan pertamanya dengan seorang resi agung bernama Parasara untuk melakukan tradisi niyoga ini. Meski telah memutuskan sebagai seorang pertapa selama bertahun-tahun demi menghormati ibunya, Maharesi Abhyasa berkenan atas perintah Setyawati dengan syarat anak yang terlahir akan seperti apa perlakuan dan perasaan wanita para janda Wicitrawirya tersebut. Tentu saja, selama praktek niyoga terjadi, Ambika yang melihat Resi Vyasa dengan penampilan seorang pertapa yang telah menghabiskan waktunya di hutan bertahun-tahun, merasa ketakutan dan menutup matanya karena tak kuasa melihat penampilan sang resi. Demikian juga Ambalika, dia menjadi pucat pasi, lemas dan cemas menghadapi wujud sang resi agung Wedawyasa itu. Dan perlakuan para ratu Wicitrawirya inilah yang kelak menjadikan putra-putranya yang terlahir memiliki cacat fisik dan mental. Salam Yang Mulia Ratu, ada kabar baik. Putri Ambika dan Putri Ambalika sudah mendapatkan anugerahnya Yang Mulia. Keduanya telah melahirkan putranya.
Tak puas dengan perlakuan kedua wanita tersebut, Resi Vyasa kemudian kembali melakukan niyoga dan memberikan anugerah kepada wanita pembantu kerajaan yang bernama Parasrami. 3 orang anak yang mulia. Pelayan Parasrami juga melahirkan seorang putra dengan bantuan begawan biasa. Kelahiran putra dari seorang pelayan tidak termasuk dalam perayaan itu. Dan suruh Aryawati untuk datang ke sini secepatnya. Parasrami yang hanya wanita kalangan sudra tentu saja merasa bahagia dan bersyukur atas berkat dan anugerah Resi Agung Abhyasa. Dialah yang melahirkan seorang putra yang bernama Widura. Yang mulia, aku harus katakan sesuatu yang menyakitkan pada Anda. Putra dari Tuan Putri yang tertua dalam kondisi yang tidak beruntung. Ambika, nilai dari sebuah mangga bukan dari bentuknya, tapi dari rasanya. Putramu akan dipenuhi dengan kasih sayang ibu yang luar biasa. Masa depannya akan bahagia, dipenuhi dengan keberanian dan kejayaan. Aku akan melatihnya nanti. Akan kujadikan pejuang terbaik yang ada di alam semesta ini. Seluruh alam semesta akan iri dengan kejayaannya. Dia akan jadi orang yang unggul. Dan tahta Hastinapura akan makin makmur. Widura mendapatkan perlakuan yang berbeda sejak kelahirannya. Para petinggi kerajaan termasuk Ratu Setyawati memandang sebelah mata atas kehadiran Widura. Dia tetap dianggap sebagai kasta rendah meski dia sama-sama putra Abhyasa. Ratu Setyawati bahkan menolak ketika upacara pemberkatan kelahiran Widura. Kasta sudra dianggap begitu rendah oleh para petinggi kerajaan itu. Seluruh kerajaan dalam keadaan terhenti karena menunggu kelahiran anak ini. Karena itu dia akan dipanggil dengan Dhritarashtra. Hidup Pangeran Dhritarashtra! Hidup Pangeran Dhritarashtra! Hidup Pangeran Dhritarashtra! Anak ini punya aura dari emas dan keharuman bunga magnolia. Pandu, yang artinya warna putih, dia akan menyinari seluruh kerajaan. Hidup Pangeran Pandu! Hidup Pangeran Pandu! Yang mulia, ritual ini masih belum selesai. Bagaimanapun juga anak ini harus diberi nama. Dia putra Parasrami, tapi dia putra dari seorang pelayan. Dia bukan hanya putra Parasrami, tapi juga anugerah yang diberikan oleh putramu sendiri. Maka dia juga harus menjadi saudara bagi kedua pangeran itu. Sekarang anak ini akan kau beri nama apa? Anak yang satu ini akan kunamai Widura. Anak ini akan sangat berpengetahuan tinggi dan bijak. Hidup Pangeran Widura! Hidup Pangeran Widura! Dari 2 pandita istana terkenal pada saat itu, Resi Domya, pandita muda istana, sependapat dengan Setyawati. Hanya guru Kripacaryalah yang sedikit memahami siapa sebenarnya Widura. Kripa masih sependapat dengan Bhisma. Setyawati melupakan asal-usulnya. Ketika dia seolah jijik menyentuh tubuh halus Widura, dia melupakan dari mana dia berasal. Dalam Mahabharata, Abhyasa membungkam semua keangkuhan ego para praja Astina. Dia mengingatkan siapa sebenarnya ratu pemangku Hastinapura, Satyawati. Sebenarnya, Satyawati adalah seorang sudra. Bahkan, dia tak lebih tinggi dari kasta Suta. Dia hanya terlahir sebagai anak seorang nelayan. Bahkan, yang paling menusuk telinga, Abhyasa menyatakan bahwa dirinya pun lebih rendah dari sudra. Dia adalah anak jadah yang terlahir
dari hubungan satu malam Setyawati dengan Resi Agung Parasara. Itulah kenapa dia memutuskan menjadi seorang pertapa hanya untuk menebus kesalahan orang tuanya. Abhyasa yang menguasai semua ilmu pengetahuan, tak pernah ada satu orang pun yang menanyakan kastanya. Orang-orang selalu menghormati pengetahuannya. Abhyasa membuat semua para petinggi Hastina seperti tersambar petir ketika mengatakan bahwa yang menentukan kasta seseorang adalah kemampuannya, bukan kasta kelahirannya. Meski kericuhan atas Widura mereda dan ego Setyawati sedikit melunak, tapi tetap saja para petinggi kerajaan menjaga jarak dan memperlakukan Widura secara berbeda. Tidak ada yang menyadari kesejatian Widura sebagai reinkarnasi Dewa Yama yang terlahir karena kutukan Resi Agung Nandawiya. Dialah Dharma Raja yang mengejawantah di dunia. Lalu, bagaimana dengan nasib Dewi Amba selanjutnya?